Bro, bayangin dunia kita bisa berubah drastis dalam hitungan waktu yang nggak lama. Satu negara yang selama ini dianggap benteng keuangan global, Amerika Serikat, sekarang malah dihadapkan pada utang yang sangat besar, defisit yang tak terkendali, dan kepercayaan investor yang mulai goyah. Kalau negara seperti AS yang jadi pusat sistem keuangan dunia mulai rapuh, apa artinya buat negara kita, Indonesia, aset emas kita, properti kita, cicilan KPR kita? Inilah realitas yang sering enggak dibicarakan. Ketika sistem besar goyah, efeknya tidak hanya ke sana, tapi juga ke sini. Kita bisa lihat bagaimana mata uang kita bisa melemah, bagaimana suku bunga bisa lonjak, bagaimana ekspor kita bisa kena imbas. Di video ini gue bakal breakdown 6 skenario besar yang bisa muncul jika Amerika Serikat benar-benar hancur atau setidaknya mengalami krisis besar di tahun 2026. Dan apa artinya untuk emas, KPR, dan ekonomi kita di Indonesia. Penting. Ini bukan sekadar takut-takutan, ini persiapan. Karena orang yang siap adalah yang nggak panik pas badai datang, tapi yang udah punya payung sebelum hujan. Siap, mari kita sikat. 1. Paradoks emas dan rupiah hancur. Gini bro, banyak orang punya bayangan sederhana soal ekonomi global. Kalau Amerika hancur, dunia bakal bebas dari dolar. Kayak akhirnya kita bisa mulai hidup tanpa harus tunduk sama mata uang mereka. Tapi sayangnya ekonomi dunia nggak jalan pakai logika film heroik. Di dunia nyata, krisis nggak bikin sistem langsung berubah. Krisis justru bikin orang panik dan lari ke apa yang paling mereka percaya. Dan ironisnya, di saat semua sistem keuangan mulai goyah, tempat paling aman justru masih dolar itu sendiri. Investor besar, lembaga dana pensiun, bahkan bank sentral dari negara-negara berkembang, semuanya punya satu refleks yang sama, lari ke keamanan. Bukan karena mereka cinta dolar, tapi karena belum ada sistem lain yang cukup besar, cukup stabil, dan cukup likuid buat gantiin peran dolar dalam jangka pendek. Tapi, kali ini, situasinya beda. Utang pemerintah Amerika Serikat udah nembus titik yang bahkan lembaga pemeringkat internasional mulai bilang, ini nggak sustainable. Dan kalau sampai kepercayaan terhadap obligasi AS benar-benar runtuh, kita bakal ngelihat sesuatu yang jarang banget terjadi. Pelarian besar dari dolar itu sendiri. Ketika itu terjadi, dunia butuh benteng nilai yang nggak bisa dicetak seenaknya, nggak bisa dimanipulasi lewat kebijakan moneter, dan nggak bergantung sama janji institusi manapun. Dan disitulah emas kembali jadi raja. Harga emas dalam dolar bakal melonjak brutal, permintaan naik, pasokan terbatas, dan semua orang berlomba nyari bentuk kekayaan yang bisa mereka pegang secara fisik. Di atas kertas, ini kayak kabar baik. Tapi buat Indonesia, mabon paradoksnya justru baru mulai. Begitu ekonomi Amerika Serikat goyah, investor global bakal mulai tarik uang dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Bukan karena kita salah kelola, tapi karena uang global lagi nyari tempat berlindung. Fenomenanya disebut capital flight, uang panas yang kabur demi cari keamanan di tempat lain. Dan setiap kali itu terjadi, satu hal pasti ikut jatuh. Nilai tukar rupiah. Mata uang kita bisa merosot cepat. Nilainya kayak es yang pelan-pelan meleleh di tangan, makin lama makin kecil, walau di angka nominal masih kelihatan sama. Dan di situ, muncul yang gue sebut ledakan ganda di harga emas. Pertama, karena harga emas dunia memang naik, karena dolar melemah. Kedua, karena rupiah kita melemah terhadap dolar. Jadi kenaikan emas dalam rupiah bisa 2 kali lipat lebih tinggi dibanding kenaikan globalnya. Misalnya gini, harga emas global naik 20%, tapi karena rupiah jatuh 15%, di Indonesia nilainya bisa naik 35% atau lebih, bahkan tanpa lu ngapa-ngapain. Makanya di skenario kayak gini, yang nyimpen emas bisa tetap tidur nyenyak. Sementara yang nyimpen tabungan di deposito bangun-bangun udah kehilangan daya beli. Itu paradoksnya. Uang lu kelihatan aman, tapi diam-diam nilainya digerogoti. Sementara emas, benda yang enggak menghasilkan bunga, enggak ada dividen, bahkan nggak bisa kerja, justru bertahan. Karena dia bukan janji, dia bentuk nyata dari nilai itu sendiri. Di masa kayak gini, emas fisik jadi semacam aset non-sistemik. Aset yang berdiri di luar sistem keuangan modern. Dia nggak butuh bank buat validasi, nggak bisa dibekukan pemerintah, dan nggak tergantung sama sistem yang bisa kolaps sewaktu-waktu. Sementara deposito, reksadana, bahkan saham perusahaan besar, semuanya hidup dan bergantung di ekosistem yang sama. Kalau sistemnya goyah, nilainya ikut tenggelam. Itulah risiko yang sering nggak dilihat. Semua aset kertas, seberapa pintar pun bentuknya, tetap tinggal di rumah yang sama. Dan rumah itu bisa kebakaran kapan aja. Makanya kalau dunia beneran ngalamin riset besar di 2026 nanti, pemenangnya bukan orang yang paling jago baca grafik, paling gesit trading, atau paling update berita. Tapi orang yang paling ngerti satu hal sederhana.
Nilai sejati cuma bisa lahir dari sesuatu yang nggak bisa dicetak lagi. Dan di dunia modern yang penuh manipulasi angka, cuma satu benda yang masih punya roh, nilai sejati itu, emas fisik. Tapi bro, naiknya harga emas bukan berarti semua orang aman. Karena di sisi lain, efek domino dari krisis bisa langsung nyentuh kehidupan kita lewat hal yang paling dekat, cicilan rumah. 2. Jebakan maut suku bunga KPR. Bayangin gini bro, Amerika tiba-tiba tergelincir ke krisis besar, pasar saham rontok, angka pengangguran melonjak, perusahaan-perusahaan raksasa mulai tumbang satu persatu, dan The Fed, bank sentral paling berpengaruh di dunia, akhirnya panik. Langkah pertama mereka pasti klasik, turunin suku bunga sampai 0%. Tujuannya sederhana, biar ekonomi mereka nggak mati total, biar orang mau pinjam lagi, biar bisnis masih bisa jalan, biar roda utang yang selama ini jadi tulang punggung sistem mereka nggak berhenti muter. Masalahnya, langkah penyelamatan ini nggak selalu nyelamatin dunia. Karena begitu The Fed nurunin suku bunga, arus uang global langsung bergeser. Investor gede mulai nyari tempat lain yang bisa kasih return lebih tinggi. Dan negara-negara berkembang, kayak Indonesia, otomatis kelihatan berisiko. Begitu dana asing cabut, rupiah bisa langsung jatuh bebas. Dan waktu rupiah jatuh, Bank Indonesia nggak punya banyak pilihan. Satu-satunya cara buat nahan mata uang biar nggak makin hancur, ya dengan naikin suku bunga setinggi-tingginya. Itu bukan teori bro, itu udah pernah kejadian. Tahun 1998, waktu krisis moneter, suku bunga sempat melonjak lebih dari 60%. Ekonomi lumpuh, perusahaan bangkrut, rumah tangga kolaps. Dan dalam skenario 2026 yang ekstrim, beberapa analis memperkirakan BI rate bisa tembus 15-20%. Sekarang lo bayangin efeknya kalau itu beneran kejadian. Cicilan rumah yang tadinya 7 juta per bulan tiba-tiba bisa naik jadi 13 juta, bahkan lebih. Dan yang nyakitin bukan cuma nominalnya, tapi kenyataan bahwa lu nggak ngelakuin kesalahan apa-apa. Lu bayar tepat waktu, lu kerja keras, lu cuma pengen tempat tinggal yang aman. Tapi sistem global lagi batuk, dan getarannya nyampe sampai ke dapur lu sendiri. Itulah yang bikin KPR jadi jebakan yang paling licin, karena di atas kertas kelihatannya aman. Ada rumah, ada cicilan, semua bisa dihitung. Tapi yang nggak bisa lo kendalikan adalah variabel suku bunga. Kebanyakan orang nggak sadar KPR di Indonesia itu sifatnya floating rate, alias mengambang. Artinya, begitu suku bunga acuan naik, bunga KPR lo otomatis ikut naik juga. Dan yang lebih gila, nggak ada batasannya. Bank bisa revisi cicilan lo kapanpun selama kebijakan moneter berubah. Jadi lo pikir lo punya kontrol padahal lo cuma ikut arus yang dikendalikan dari atas sana. Dan ketika arus itu berubah arah, semua perhitungan lo mendadak nggak relevan lagi. Sekarang lo mungkin mikir, ya udah berarti gue ambil KPR syariah aja. Kan katanya nggak pakai bunga. Tapi bro, dunia finansial modern itu nggak sesederhana label. Model musyarakah mutanakisah, MMQ, yang dipakai banyak bank syariah saat ini tetap punya komponen ujrah, biaya sewa. Dan ujrah ini nggak tetap. Bank bisa sesuaikan nilainya sesuai kondisi pasar, yang artinya kalau BI rate naik, biaya ujrah lo juga naik. Jadi bedanya cuma di istilah, tapi dampak ekonominya sama aja. Itu sebabnya gue bilang ini jebakan maut. Karena lu terikat sama utang jangka panjang, tapi lu nggak punya kendali atas sistem yang nentuin berapa besar cicilan lu. Dan yang lebih ironis, banyak orang masuk ke sistem ini dengan keyakinan, yang penting punya rumah dulu nanti rezeki ngikut. Padahal mereka nggak sadar mereka lagi main di arena yang aturannya dikendalikan oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari penghasilan bulanan mereka sendiri. Krisis suku bunga bukan cuma masalah angka, tapi juga masalah psikologis. Begitu cicilan naik 2 kali lipat, bukan cuma dompet yang sesak, tapi mental juga bisa ambruk. Rasa cemas tiap awal bulan, ketakutan kalau telat bayar, tekanan buat lembur terus demi nutup cicilan. Semua itu jadi bom waktu. Dan ironisnya, sistem KPR modern itu kayak nyandera orang lewat mimpi mereka sendiri, mimpi punya rumah. Bro, kalau skenario ini beneran kejadian, yang paling kena bukan cuma mereka yang boros atau konsumtif, tapi justru mereka yang selama ini main aman tapi nggak ngerti risikonya. KPR yang tadinya jadi simbol stabilitas hidup bisa tiba-tiba berubah jadi penjara finansial. Dan dari luar semua masih kelihatan baik-baik aja. Rumahnya masih berdiri tapi pemiliknya perlahan tenggelam di bawah beban bunga yang terus naik. Suku bunga bisa naik turun tapi beban hidup lo yang ikut naik jarang bisa turun lagi. 3. Tsunami PHK sektor ekspor. Coba bayangin ini bro, lu kerja di sebuah pabrik otomotif di Karawang. Setiap hari lu bangun jam 5 pagi, berangkat sebelum matahari naik, makan seadanya di kantin, lalu lembur sampai malam.
Gaji pas-pasan tapi cukup buat bayar kos, cicilan motor, sama kirim uang ke kampung buat bantu orang tua. Semuanya kelihatan stabil, hidup sederhana tapi aman. Sampai satu hari suasananya beda. Manajer datang lebih pagi dari biasanya, mukanya tegang. Semua karyawan dipanggil ke aula pabrik. Dan dia bilang dengan suara berat, mulai minggu depan produksi dihentikan sementara. Pesanan dari luar negeri dibatalkan, semua hening. Nggak ada yang berani ngomong. Cuma suara kipas angin tua di langit-langit yang muter pelan sama desahan pelan dari karyawan yang mulai sadar bahwa semua kerja keras itu bisa hilang begitu aja. Bukan karena salah lu, tapi karena ekonomi di negara lain tiba-tiba drop. Dan inilah realitas pahit ekonomi global yang jarang dibahas. Satu keputusan ribuan kilometer di sana, di ruang rapat perusahaan besar di New York, Los Angeles, atau Texas, bisa nentuin nasib ribuan pekerja di Cikarang, Karawang, atau Majalengka. Karena kita hidup di sistem yang saling nyambung. Kalau satu rantai patah, semuanya ikut retak. Indonesia itu negara ekspor. Sebagian besar roda ekonomi kita berputar karena permintaan dari Amerika Serikat dan negara-negara besar lainnya. Dari pabrik garmen yang kirim baju ke brand-brand luar negeri, pabrik sepatu yang kerja buat merek global, sampai pabrik komponen mobil yang suplainya dikirim ke pabrikan besar di AS, semuanya tergantung pada stabilnya ekonomi sana. Sekarang bayangin kalau ekonomi Amerika benar-benar hancur di 2026. Orang-orang di sana kehilangan kerjaan, daya beli turun, dan perusahaan-perusahaan mereka mulai ngurangin produksi. Apa yang terjadi? Pesanan dari luar negeri langsung anjlok. Kontainer yang biasa dikirim ke pelabuhan Tanjung Priok mulai berkurang. Gudang-gudang ekspor penuh barang yang nggak dikirim. Dan pabrik di sini mulai ngerem produksi. Ribuan karyawan dikurangi. Sebagian dirumahkan tanpa batas waktu. Sebagian lain langsung kena PHK. Dan yang lebih menakutkan bro, itu bukan cuma angka, itu manusia. Itu bapak-bapak yang baru ngambil KPR. Itu ibu-ibu yang baru buka cicilan anak sekolah. Itu anak muda yang baru nikah dan belum punya tabungan. Mereka semua tiba-tiba kehilangan sumber penghasilan, padahal tagihan nggak ikut berhenti. Tapi gelombang ini nggak berhenti di pabrik. Sekitar pabrik itu ada ekosistem kecil yang juga ikut hidup dari keberadaannya. Warung nasi di depan gerbang yang tiap hari jualan keburu. Penjual bensin eceran, kos-kosan yang penuh setiap bulan, tukang laundry, ojek pangkalan, leasing motor, toko pulsa, sampai pedagang kaki lima yang jual kopi tiap istirahat siang. Begitu pabriknya berhenti, semua ikut sekarat. Mereka kehilangan pelanggan, kehilangan pemasukan, dan perlahan kehilangan harapan. Krisis kayak gini itu nggak datang kayak petir yang langsung nyambar. Dia datang kayak gelombang laut besar di kejauhan. Kelihatannya kecil, tapi makin dekat makin tinggi. Awalnya cuma penurunan permintaan. Lalu pengurangan jam kerja, lalu perumahan sementara, sampai akhirnya PHK massal. Dan begitu tsunami itu nyampe ke darat, semua yang nggak siap disapu bersih. Dan ini yang sering dilupain. Krisis global itu bukan cuma soal ekonomi, dia soal psikologi. Ketika ribuan orang kehilangan kerjaan, efeknya ke mental juga parah. Khawatir, stres, putus asa. Konsumen berhenti belanja, ekonomi domestik makin lemah, dan lingkaran setannya terus muter. Jadi waktu orang bilang, well, krisis Amerika nggak bakal pengaruh ke Indonesia, percaya sama gua. Itu kalimat yang terlalu naif, karena ekonomi kita udah terlalu nyatu sama sistem global. Dan kalau sistem itu goyah, kita pasti ikut goyah. Makanya sekarang bukan waktunya buat cuma berharap ekonomi dunia membaik. Sekarang waktunya buat siapin strategi bertahan. Lu harus mulai mikirin cadangan, diversifikasi penghasilan, punya skill yang bisa jalan meski sistem lagi goyah. Karena di dunia yang makin nggak pasti, yang selamat bukan yang paling kuat, tapi yang paling cepat beradaptasi. 4. Ilusi gaji kantor terbongkar. Selama ini banyak orang tumbuh dengan keyakinan yang sama. Kalau punya pekerjaan tetap berarti hidup aman. Gaji bulanan dianggap semacam sabuk pengaman finansial, stabil pasti dan bikin tenang. Sampai akhirnya banyak orang rela menukar separuh waktunya, bahkan separuh mimpinya demi satu kata aman. Tapi bro, yang jarang dibahas adalah keamanan yang datang dari gaji itu sebenarnya bukan milik lu. Itu cuma izin sementara buat hidup tenang selama sistem di atas lu masih berjalan. Krisis global nanti, entah 2026, entah lebih cepat, bakal membongkar ilusi itu pelan-pelan tapi brutal. Karena gaji kantor itu bukan aset. Itu cuma kontrak sewa antara lu dan satu klien besar, perusahaan tempat lu kerja. Dan kayak semua klien di dunia bisnis, mereka bisa berhenti kapan aja. Kalau penjualan turun, kalau investor kabur, atau kalau ekonomi Amerika tiba-tiba jatuh dan rantai pasokan global macet, mereka nggak akan mikir panjang. Yang mereka lindungi pertama kali bukan karyawan, tapi arus kas. Yang mereka selamatkan bukan nasib lu, tapi neraca keuangan mereka. Bayangin pagi-pagi datang ke kantor, tiba-tiba semua dipanggil ke ruang meeting.
Suasana tegang, HR naik ke depan, dan satu kalimat keluar dari mulut manajemen. Perusahaan harus efisiensi, kita harus lepas 30% karyawan. Seketika penghasilan yang selama ini lu anggap pasti hilang begitu aja. Nggak ada jeda, nggak ada persiapan. Tagihan tetap datang, cicilan tetap nempel, tapi napas keuangan berhenti total. Dan di situ baru kerasa, stabilitas itu ilusi kalau cuma ditopang satu sumber. Apalagi sumber itu bukan milik lu. Itu milik orang lain yang juga lagi berjuang nyelamatin bisnisnya sendiri dari badai besar. Krisis 2026 nanti, kalau benar-benar pecah, akan jadi cermin brutal buat banyak orang. Bahwa yang selama ini dianggap aman ternyata rapuh banget. Gaji bukan safety net, dia cuma lifeline. Tali tipis yang nyambungin hidup lu selama perusahaan masih sehat. Begitu dunia batuk, koneksi itu bisa langsung diputus. Dan yang paling ironis bro, banyak orang baru sadar hal ini setelah semuanya hilang. Setelah rekening kosong, setelah cicilan macet, setelah sadar ternyata gaji bulanan bukan jaminan masa depan. Baru di situ mereka mulai nanya, selama ini gue kerja buat siapa? Apakah gue benar-benar punya kontrol atas hidup gue sendiri? Karena kalau semua bergantung sama satu pihak, itu bukan keamanan, itu ketergantungan. Makanya, di dunia yang makin gak pasti, yang paling aman bukanlah orang yang punya gaji tetap, tapi orang yang punya kendali penuh atas dirinya sendiri. Punya skill yang bisa dipakai di mana aja. Punya kemampuan beradaptasi, berjejaring, dan menciptakan nilai tanpa harus nunggu perintah dari atasan. Karena skill, adaptasi, dan jaringan, itu aset yang nggak bisa di-PHK. Itu yang nggak bisa diputus cuma gara-gara dunia berubah. Dan mungkin bro, itulah pelajaran paling mahal dari krisis nanti. Bahwa rasa aman bukan datang dari gaji bulanan, tapi dari kemampuan lu buat bertahan bahkan saat nggak ada gaji sama sekali. 5. Perfect storm. 3 bom meledak bersamaan. Bayangin bro, dalam 1 bulan yang sama, 3 bom ekonomi meledak bersamaan. Bukan pelan-pelan tapi sekaligus. Dan di momen itu, sistem yang lu anggap stabil tiba-tiba ambruk di depan mata. Bom pertama, penghasilan nol. Perusahaan tempat lu kerja udah lama ngos-ngosan. Order dari Amerika anjlok karena pasar mereka kolaps. Dolar naik, ongkos bahan impor melonjak dan ekspor dari Indonesia tiba-tiba macet. Bulan ini perusahaan lu cuma bisa mikir satu hal, bertahan hidup. Dan cara tercepat buat itu, potong gaji, potong biaya, potong karyawan. Lu dapat surat PHK tanpa drama, tanpa penjelasan panjang. Dan lucunya, di hari yang sama, ribuan orang lain juga dapat surat serupa. Pas lu buka portal lowongan, posisi yang biasanya dilamar 10 orang, sekarang diperebutkan 10.000 orang. Lu bukan cuma kehilangan penghasilan, tapi juga kehilangan posisi di rantai ekonomi. Daya tawar lu hilang. Skill lu mendadak nggak relevan di pasar yang penuh orang desperate. Bom kedua, cicilan rumah melonjak. Bank Indonesia panik. Rupiah terus melemah karena dana asing keluar dari pasar obligasi dan saham. BI nggak punya banyak pilihan selain menaikkan suku bunga. Demi satu hal, menjaga rupiah tetap hidup. Tapi efeknya langsung ke lu. Bunga KPR ikut melesat. Yang tadinya cicilan rumah 4 juta per bulan sekarang jadi 7 juta. Dan masalahnya, lu udah nggak punya gaji buat nutupin itu. Bank nggak peduli, mereka bukan lembaga amal. Yang mereka lihat cuma 2 hal, tanggal jatuh tempo dan nominal yang harus dibayar. Kalau lewat, surat peringatan datang. Kalau tetap nggak bayar, rumah bisa disita. Tempat yang lu bangun dengan kerja keras bertahun-tahun bisa hilang cuma karena 3 bulan macet cicilan. Bom ketiga, tabungan mulai lumer. Harga beras naik tiap minggu, minyak goreng naik, gula naik, listrik naik. Yang lebih parah, barang-barang impor seperti obat, gadget, bahan industri, harganya bisa 2 kali lipat. Nilai rupiah anjlok, dan uang di rekening makin nggak berarti. Lu sadar, uang itu nggak benar-benar menyimpan nilai. Ia cuma angka di layar yang nilainya ditentukan oleh sistem yang lagi goyah. Kalau dulu lu bisa hidup 3 bulan dari tabungan, sekarang mungkin cuma cukup sebulan. Dan yang bikin ngeri, inflasi kayak monster yang nggak kelihatan. Dia nggak muncul dalam sehari, tapi pelan-pelan nguras semua nilai kerja keras lu selama bertahun-tahun. Nah bro, kalau 3 hal ini kejadian bersamaan, kehilangan penghasilan, cicilan meledak, tabungan lumer, itu bukan lagi sekadar krisis, itu perfect storm. Badai sempurna yang nggak pandang bulu. Dan ketika badai ini nyapu ekonomi, bukan cuma angka di layar yang hancur, tapi juga rasa aman, rasa kontrol, rasa percaya diri. Orang-orang mulai panik, sebagian jual rumah di bawah harga pasar tapi nggak ada yang mau beli. Mobil dilelang murah, tapi semua orang lagi nahan uang tunai. Pasar properti beku, pasar kerja mati. Uang tunai jadi raja, tapi uang itu sendiri terus kehilangan nilainya setiap hari. Aset yang dulu lu banggakan tiba-tiba berubah jadi beban. Dan di titik itu satu fenomena baru muncul, gagal bayar massal. Orang mulai sadar mereka nggak bisa lagi ngandelin sistem. Bank mulai kewalahan. Pemerintah mulai nyetak uang buat nyelamatin pasar.
Harga barang makin gila. Yang punya likuiditas, emas, aset real, cash cadangan dolar, masih bisa bernapas. Tapi yang hidup dari gaji bulanan, dari cicilan ke cicilan, dari bulan ke bulan, mereka yang paling dulu tenggelam. Makanya bro, krisis itu nggak pernah datang sendirian. Dia datang dalam bentuk gelombang, satu nyeret yang lain. Dari PHK, gagal bayar, inflasi, pelemahan nilai aset, kepanikan sosial, sampai akhirnya sistem runtuh bukan karena uangnya habis, tapi karena kepercayaan manusia terhadap uang itu sendiri hilang. Dan di situ lu bakal ngerti satu hal penting. Dalam badai besar, yang selamat bukan yang paling kaya. Bukan yang punya rumah paling besar atau mobil paling mahal, tapi yang paling siap. Yang ngerti cara jaga likuiditas. Yang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus lepas. Yang sadar bahwa keamanan bukan datang dari sistem, tapi dari kesiapan pribadi. Karena pada akhirnya bro, ketika 3 bom itu meledak bersamaan, lu nggak butuh keberuntungan, lu butuh strategi. 6. 5 aset penyelamat diri. Kalau sistem keuangan dunia benar-benar goyah bro, yang bakal selamat bukan orang yang paling kaya tapi yang paling siap. Bukan yang punya aset paling banyak tapi yang asetnya paling anti-fragile. Nggak cuma tahan guncangan tapi malah makin kuat setiap kali diterpa. Banyak orang sibuk ngejar return padahal yang harus dikejar itu resiliensi. Dan buat punya resiliensi, lu harus bangun 5 jenis aset. Ini bukan teori ekonomi tapi peta bertahan hidup. 1. Benteng liquid, emas fisik. Ini fondasi pertama. Emas bukan soal gaya tapi soal daya beli. Saat uang kertas mulai kehilangan nilainya, emas tetap jadi bahasa universal yang diterima dimanapun. Nilainya mungkin berfluktuasi di layar tapi daya tahannya terhadap inflasi udah terbukti ribuan tahun. Kalau dolar atau rupiah melemah, emas justru naik. Dan disitulah ia jadi benteng liquid. Bukan untuk jadi kaya, tapi buat ngamankan nilai hidup lu dari kebijakan moneter yang kadang ngawur. Makanya punya sedikit emas fisik itu kayak punya asuransi pribadi terhadap kegilaan sistem finansial. 2. Dapur perang, lahan produktif. Emas bisa disimpan tapi nggak bisa dimakan. Dan di tengah krisis besar yang lu butuhin bukan sekadar angka di rekening, tapi kemandirian. Punya lahan kecil buat nanam cabai, kangkung, atau pelihara lele di ember, kedengarannya sederhana. Tapi itu bentuk kekuatan nyata. Lu bisa bertahan lebih lama dari orang yang panik ngantri di supermarket. Ini bukan cuma soal survival, tapi reclaiming control. Karena semakin banyak hal yang bisa lu hasilkan sendiri, semakin kecil ketergantungan lu pada sistem yang bisa runtuh kapan aja. 3. Mesin pasif, saham defensif. Kalau semua sektor ekonomi goyah, ada beberapa bisnis yang tetap berdiri tegak. Orang tetap butuh makan, minum, dan obat. Itulah kenapa saham perusahaan seperti produsen makanan instan, farmasi, atau energi dasar bisa jadi mesin pasif waktu badai datang. Dividen mereka mungkin nggak bikin kaya mendadak, tapi bisa jadi cash flow kecil yang nyelamatin hidup waktu dunia berhenti normal. Karena ketika ekonomi hancur, yang bertahan bukan yang paling cepat, tapi yang produknya paling dibutuhkan manusia. 4. Aset internal, skill anti-PHK. Krisis itu punya kebiasaan buruk, dia nyabut pekerjaan orang. Dan satu-satunya hal yang nggak bisa diambil bank atau sistem adalah kemampuan lu sendiri. Skill digital, kemampuan komunikasi, editing, desain, riset, nulis, atau apapun yang bisa menghasilkan nilai tanpa harus tergantung kantor. Itu semua adalah aset internal yang nggak kelihatan tapi paling berharga. Lu bisa kehilangan gaji, tapi kalau punya skill, lu masih bisa bikin uang dari nol. Dan itu jauh lebih berharga dari sekadar gelar atau jabatan. 5. Jaring pengaman, komunitas. Yang terakhir dan paling sering diremehkan manusia lain. Saat uang udah nggak bernilai, yang nyelamatin bukan saldo tapi solidaritas. Komunitas, teman, keluarga, jaringan sosial yang kuat. Itu semua jadi mata uang baru di tengah kekacauan. Lu bantu orang hari ini, besok lu bisa dibantu balik. Dan hubungan kayak gini nggak bisa dibeli waktu krisis datang. Lu harus bangun sekarang sebelum semuanya telat. Intinya gini bro, orang yang bertahan di masa krisis bukan yang punya segalanya tapi yang punya pegangan di luar sistem. Bukan yang paling cepat tapi yang paling siap. Lu nggak perlu punya semuanya sekaligus. Tapi mulai aja dari satu, sekecil apapun. Karena di dunia yang makin nggak pasti, aset terbaik bukan cuma yang bisa dihitung, tapi yang bisa lu andalkan waktu semuanya ambruk. Penutup. Jadi bro, kalau semua yang kita bahas tadi disimpulin intinya cuma satu. Dunia lagi berubah lebih cepat dari kemampuan kita buat mikir. Dan di tengah perubahan secepat ini, duduk manis sambil berharap semuanya bakal balik normal. Itu udah bukan pilihan lagi. Krisis di Amerika bukan cuma soal angka utang triliunan dolar atau pasar saham yang merah semua.
Ini tentang efek domino yang bisa nyentuh kita, yang cicil rumah, yang baru mulai nabung emas, yang kerja di sektor ekspor, bahkan yang ngerasa hidupnya aman karena tiap bulan masih nerima gaji. Karena kalau fondasi sistem besar goyah, getarannya nyampe sampai dapur kecil kita. Harga emas bisa melonjak, rupiah bisa anjlok, suku bunga bisa naik, cicilan bisa ngebekap. Lapangan kerja bisa makin sempit, daya beli bisa nyusut, dan rasa aman bisa hilang dalam semalam. Tapi di sisi lain, di tengah semua kekacauan itu selalu ada peluang buat orang yang siap. Bukan buat yang paling pintar, bukan buat yang paling kuat, tapi buat yang paling cepat beradaptasi. Yang belajar memahami arah angin, bukan cuma panik pas badai datang. Yang tahu kapan harus diam, kapan harus bertindak, dan kapan harus pindahin langkah sebelum tanahnya amblas. Lu nggak perlu jadi ahli ekonomi buat bertahan. Lu cuma perlu ngerti satu hal sederhana. Jangan taruh semua hidup lu di satu keranjang. Punya pegangan, punya cadangan, punya skill yang bisa jalan di situasi apapun. Karena di dunia yang makin rapuh kayak sekarang, yang punya kendali atas dirinya sendiri, dialah yang paling aman. Ingat bro, orang kaya bukan yang bisa prediksi masa depan. Orang kaya itu yang udah siap sebelum masa depan datang. Dan kalau sistem keuangan dunia mulai goyah, yang bisa selamat bukan yang paling banyak asetnya nih, tapi yang paling adaptif, yang bisa mikir jernih waktu semua orang panik. Mulai dari hal kecil, belajar ngerti cara kerja uang, pahami aset yang benar-benar punya nilai jangka panjang. Bangun skill yang bisa bikin lu tetap relevan bahkan kalau semua berubah. Dan yang paling penting, bangun kesadaran kalau hidup bukan sekadar kerja tapi juga nyiapin diri buat segala kemungkinan. Karena ujungnya bro, ini bukan soal emas, dolar, atau KPR. Ini soal kesiapan mental lu buat hidup di dunia yang udah nggak stabil. Dan kalau lu bisa jaga kepala tetap dingin, hati tetap waras, dan langkah tetap maju, lu nggak cuma bertahan, lu bakal tumbuh. Bahkan di tengah krisis, kalau lu suka konten reflektif kayak gini, yang ngebahas ekonomi, mindset, dan strategi biar lu bisa survive di dunia yang makin gila. Klik like-nya sekarang, biar gue tahu lu pengen lebih banyak bahasan sejenis. Dan kalau lu belum subscribe bro, ini waktunya. Karena ke depan kita bakal bahas hal-hal yang jarang disinggung media, tapi justru paling penting buat masa depan lu. Serius, makasih banget udah nonton sampai akhir. Waktu lu berharga, dan gua nggak anggap remeh perhatian lu. Tetap tenang, tetap berpikir, dan jangan berhenti belajar, karena badai ini nggak datang buat ngancurin semua orang. Badai ini cuma datang buat nguji siapa yang benar-benar siap jalan jauh. Gua tunggu lu di video selanjutnya.